semuanya, di sini aku menjelaskan mengenai laporan kas kecil dari metode fluktuatif. Nah, di sini aku bakal jelasin dari jurnalnya sampai buku kas kecil. Nah, di sini udah ada soal dari laporannya aku bikin. Di soal PT Wona Sejahtera menggunakan sistem kas kecil fluktuatif. Saldo kas kecil per 1 September 2025 sebesar 1 juta. Nah, selama bulan September 2025 terjadi transaksi sebagai berikut. Nah, transaksinya yang ada di sini. Pada tanggal 3 September 2025 dibayar biaya ATK sebesar 150. Pada tanggal 7 September dibayar biaya transport sebesar 200.000. Selanjutnya 10 September pengisian kembali kas kecil sebesar 350.000. Tanggal 15 September dibayar biaya konsumsi rapat sebesar 250. 20 September dibayar biaya parkir sebesar 50.000. Tanggal 25 September 2025 pengisian kembali kas kecil sebesar Rp400.000. Nah, di sini aku mau menjelaskan apa sih bedanya fluktuatif dan impres. Kalau fluktuatif, aku jelasin yang impres dulu kan, karena aku menggunakan yang fluktuatif. Nanti kan kalian tahu kalau yang fluktuatif. Nah, aku menjelasin yang impres dulu. Kalau yang impres itu perbedaannya yaitu kalau misalkan di jurnal itu si impres, metode impres, dia itu tidak dicatat, tidak dijurnalkan di tulisnya, karena dia ditulisnya saat pengisian kembali kas kecil. Nah, saat pengisian kembali kas kecil itu baru ditulis biaya-biaya yang udah kita transaksiin. Nah, kayak misalnya dibayar pada tanggal 3 sama 7 itu, kalau misalkan metode impres, dia itu tidak ditulis di jurnal. Kayak misalnya ini kan metode fluktuatif. Kalau metode fluktuatif itu dia sama seperti jurnal umum yang di kas besar, di kas yang besar ya. Nah, kalau si impres itu dia tidak seperti ini, dia tidak dibaca, ditulisnya tidak dijurnalkan. Nah, nanti dia ditulis laginya pada saat pengisian kembali kas kecil, seperti itu. Dan perbedaan selanjutnya yaitu kalau misalkan metode impres itu pengisian kembali kas kecilnya itu tetap seperti biaya yang dikeluarkan sebelum-sebelumnya. Kayak misalkan ini 200 jangan ini. Yang ini 250 sama 150 sama 50, total kan 300. Nah, di sini pengisian kas kecilnya itu pengisian kembali kas kecilnya itu 400.000. Nah, itu kalau misalkan metode impres, dia itu gak boleh lebih dari 300, harus 300.000. Di sini ada pertanyaannya. Catat transaksi kas kecil dengan sistem fluktuatif. Hitung saldo kas kecil per 25 September 2025. Yang terakhir, buat laporan kas kecil bulan September 2025 dengan akun yang didebet, ATK, konsumsi, transport, dan biaya lain-lain. Nah, di sini ada contoh jurnalnya, yaitu seperti ini untuk metode fluktuatif. Kalau metode impres seperti yang tadi aku jelaskan. Kalau impres itu dia di sini kalau yang per tanggal 3 itu tidak dijurnalkan, dan dengan tanggal 7 itu tidak dijurnalkan. Nanti ditulis lagi saat pengisian kas kecil. Sedangkan kalau ini metode fluktuatif itu sama seperti jurnal umum yang di laporan keuangan yang kas besar. Sebenarnya sih bukan disebutnya kas besar ya, tapi ya udah kita sebutnya kas besar aja karena ini kan kas kecil. Oke, kayak gini. Nah, kan di pertanyaan tanggal 1 itu ada di sini saldo kas kecil per 1 September 2025 sebesar 1 juta. Kita tulis sini kasnya itu kalau misalkan uang masuk ke kita itu ditaruh di debit, sedangkan kalau mengeluarkan itu ditaruh di kredit.
tadi kan kita diisi kas. Diisi itu berarti di debit kas kecilnya, sedangkan untuk kas banknya itu kan dari kas perusahaan ngisi ke kita, berarti dia di kredit. Nah, untuk tanggal 3 September dibayar biaya ATK sebesar 150.000. Nah, ditulisnya di sini berarti kan kita mengeluarkan uang untuk biaya ATK tersebut. Nah, berarti biaya ditulisnya beban ATK. Beban ATK-nya ada di debit dan kasnya ada di kredit, karena kas kita akan berkurang, jadi kas kita ditaruh di kredit. Begitu juga dengan selanjutnya beban transportasi. Ini aku salah ya, ini harusnya kas aja, nanti dihapus. Terus di sini tanggal 10-nya itu kan pengisian kembali kas kecil ya kan. Nah, sama seperti pada tanggal 1 September. Seperti itu. Di sini kasnya di debit, kas banknya di kredit. Nah, juga di sini tanggal 15 September itu kita membayar biaya konsumsi rapat. Nah, berarti kita mengeluarkan uang untuk biaya tersebut. Jadi beban konsumsi rapatnya itu ditulisnya beban konsumsi dan itu ditaruh di debit, kasnya di kredit, seperti itu. Begitu juga dengan tanggal 20 dan tanggal 25 itu sama juga seperti pada saat tanggal 10. Jadi kita langsung totalkan seluruh jumlah seluruhnya. Nah, si kredit dengan debit ini, kredit dan debit harus balance. Kalau misalkan nggak balance, berarti di salah satu sininya ada yang bermasalah atau ada yang salah penempatan atau salah penulisan, seperti itu. Kalau bisa aja walaupun misalnya ini balance nih, tapi bisa aja balance juga salah karena kita salah menaruh keterangannya atau akunnya. Untuk jurnal seperti itu saja penjelasannya dari saya. Selanjutnya yaitu buku kas kecil. Oke. Untuk buku kas kecil, metode impres dan metode fluktuatif itu sama aja ya teman-teman. Di sini kita tulis judulnya. Kalau misalkan tadi kan jurnal, berarti tulisnya di sininya jurnal. Kalau misalkan buku kas kecil berarti buku kas kecil. Terus di judul di subnya ini ada tanggal, bukti keterangan pengisian pengeluaran akun yang didebet, dan di sini tulis akun yang didebetnya seperti yang di pertanyaan tadi. Nah, kan tadi ada ATK, konsumsi, transport, dan biaya lain-lain. Nah, pada tanggalnya itu, pada tanggal ini di sini untuk bulannya ada bulan September 2025. Nah, di sini baru tanggal-tanggalnya. Ini untuk no bukti. Jikalau di soal atau di pertanyaannya ada no buktinya, ditulis no buktinya. Tapi jikalau tidak ada, ya udah nggak usah ditulis. Di sini keterangannya kalau untuk kas kecil itu seperti ini. Akan aku jelasin. Kas kecil ditulis di sini di paling pertama, yaitu ditulis di pengisian karena itu kan mengisi saldo kas kecil dari mengisi saldo seperti itu. Untuk beban yang tanggal 3 itu beban ATK ditulisnya pada pengeluaran karena kan kita mengeluarkan uang untuk biaya. Nah, juga beban transportasi. Nah, ini apa sih fungsinya akun yang didebet, Kak? Nah, akun yang didebet itu fungsinya untuk ini. Jadi beban ATK itu ditulis di akun yang didebet juga, biar kita tahu akun yang didebet di ATK tuh ada berapa jumlahnya, terus yang dikonsumsi ada berapa gitu. Dan nanti untuk beban ATK ditulis di akun yang didebetnya 200
Rp200.000. Nah, si beban transportasi tulis di akun ID debitnya di transport. Beban transport taruh di sama aja. Transportasi dan transport sama aja ya menurut saya. Ditaruh di beban transport yang ini, yang akun ID debit di transportasi. Nah, selanjutnya yaitu pengisian kas kecil. Nah, kan tadi kan di soal ada ada pembacaan pengisian kembali kas kecil. Nah, ditulis di keterangannya pengisian kas kecil atau pengisian dana kas kecil. Kalau misalnya nggak muat, pengisian kas kecil aja nggak apa-apa. Nah, itu ditaruh di pengisian juga karena itu kita mengisi uang kita kembali dari kas perusahaan. Seperti itu. Nah, untuk kas kecil, untuk bagian pengisian ini, dia tidak usah ditaruh di akun yang di debit karena itu hanya untuk yang pengeluaran. Nah, selanjutnya beban konsumsi jelas ditaruh di pengeluaran. Akun yang di debitnya konsumsi. Nah, beban parkir taruh di pengeluaran. Ntar dulu, ini kurang kelihatan. Nah, beban parkir akun yang di debitnya biaya lain-lain. Kenapa biaya lain-lain? Karena dari pertanyaan yang ini, akun yang di debitnya cuma ada ATK, konsumsi, dan transport. Nah, dan juga biaya lain-lain. Nah, biaya lain-lain itu berarti yang tidak ada antara ATK, konsumsi, transportasi. Berarti kalau misalkan ATK, konsumsi, transportasi itu yaudah mereka masing-masing. Sedangkan biaya lain-lain itu yang tidak ada di mereka. Jadi si biaya parkir ini kan tidak ada di akun yang di debit, antara tiga ini tidak ada. Jadi biaya parkir beban parkir ditaruh di biaya lain-lain. Nah, selanjutnya yang terakhir pengisian kas kecil. Nah, taruh di pengisian. Nah, totalnya dari total seluruh ini kan 1.750.000 dan pengeluaran ini 650. Nah, ini langsung turunkan saja karena tidak ada yang dijumlahkan. Nah, di sini saldo kas kecilnya itu dari 1.750 ini dikurangin 650. Nah, hasilnya jadi 1.110. Nah, kalau udah jumlahnya berapa, yang ini turunkan saja ke bawah karena kan dia sama nominalnya. Nah, kalau misalkan saldo kas kecil, jumlah yang di pengeluaran itu si total 650 ini, total 450 ditambah 1.100. Nah, hasilnya kan sama 1.750. Jadi kita tulis saja 1.750 dan mereka berdua ini harus balance. Ini harus balance sama ini, seperti itu. Oke. Sampai sini pembahasan dari saya. Kurang lebihnya kalian bisa tanya nanti di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya teman-teman.